Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari Senin ini kita mulai pertemuan dua ya untuk materi pemrograman web. Nah, pada pertemuan dua ini kita akan belajar mengenai HTML, tapi ini adalah HTML bagian pertama ya. Jadi ada dua pertemuan yang akan kita pakai untuk membahas HTML dan beberapa tag-tag standar yang biasa dipakai dalam pemrograman web. Nah, seperti biasa ini slide-nya dari Pak Fatan ya, karena beliau adalah koordinator untuk mata kuliah pemrograman web ini. Baik, ini kita masuk ke pertemuan. Nah, ini ada aturan perkuliahan. Namun untuk kelas reguler sore ini tidak akan mengikat terlalu kuat ya untuk aturannya. Ya paling itu aja nanti apa untuk tugas besar gitu ya. Itu tidak boleh nyontek ya. Itu terus nanti kalau untuk UTS dan UAS tetap kalau misalnya ada yang tidak bisa itu bisa susulan gitu ya. Nah, untuk kehadiran mungkin ya karena kita online dan materi mungkin kebanyakan provide dengan video ya. Jadi asumsi semuanya bisa menonton video ya jadi hadir. Nah, ini nanti akan saya buatkan classroom cuman saya lupa buat mungkin di pertemuan ini saya buat ya. Jadi saat video ini tayang itu sudah ada di classroom. Nah, kalau kelasnya offline biasanya keterlambatan 20 menit, ya, berpakaian rapi, sopan dan pantas dan lain-lain. Lalu biasanya kalau di akhir ada penilaian kuliah, kalau ada apa nilai dapat T atau K harus melapor dalam waktu 1 minggu, kalau tidak otomatis nilainya berubah menjadi D atau E. Tapi untuk kelas karyawan ada beberapa toleransi biasanya gitu ya, untuk kelas reguler sore. Oke, ini kita skip. Nah, baik, kita masuk ke dalam konten ya. Nah, kita mempelajari mengenai HTML atau kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language ya. Di mana biasanya HTML ini digunakan untuk menampilkan halaman web yang direspon ya oleh web server. Ya, bentuknya terstruktur dan diaksesnya menggunakan web browser. Jadi seperti yang saya jelaskan waktu pertemuan pertama kemarin gitu ya, ada klien itu misalnya mau request membuka suatu alamat website, dia akan tuliskan domain websitenya di dalam browser gitu ya. Lalu dia melakukan suatu request terhadap server untuk meminta akses ke halaman tersebut. Jadi di request dulu. Nah, dari server nanti diolah dan kemudian dikembalikan ke klien dalam bentuk dokumen HTML. Jadi satu dokumen HTML itu yang nanti akan dikirimkan dari server ke user atau ke kliennya. Makanya dia disebut dengan hypertext dokumen ya. Nah, bukan berarti itu dokumen yang penuh dan punya format enggak ya. Jadi dokumen yang akan ada beberapa tag gitu ya, beberapa tag. Nah, di mana tag itu nanti akan diinterpretasikan oleh browser sebagai gambar gitu ya, atau sebagai huruf, garis miring, cetak tebal dan lain-lain. Jadi itu nanti yang menggambarkan itu adalah si browsernya. Tapi yang dikirimkan itu hanya HTML. Jadi HTML itu sebenarnya kita bisa bikin HTML itu dengan apa? Notepad. Jadi ini saya contohkan misalnya di materi ini ya. Ini saya contohkan nih membuat sesuatu menggunakan Notepad gitu ya di sini. Nah, ini pakai TXT dulu ya. Ini saya bikin rename dulu. Hmm, Coba misalnya. Nah, ini kan dokumen nih. Ya, ini adalah dokumen. Nanti HTML itu akan menerjemahkan menjadi suatu tag. Nah, di HTML itu nanti kita akan pelajari wajib ada tag gitu ya, kayak gini. Nah, ini namanya tag. Jadi ada tag penutup nanti seperti ini. Misalnya kita mau menulis huruf tebal, berarti tinggal tag B. Ya, lalu tag B. Seperti ini. Nah, misalnya di tengahnya itu adalah halo, apa kabar. Nah, ini harusnya kalau dibuka menggunakan browser, dia
akan menerjemahkan tulisan halo apa kabar ini dengan cetak tebal. Nah, tapi kita harus mengubah dulu extensionnya ya, bukan TXT, tapi kita rubah menjadi HTML. Nah, seperti ini. Nah, berubah kan ikonnya. Nah, ini kalau kita buka pakai web browser, ini akan keluar suatu tampilan di halaman web ya di sini nih. Halo, apa kabar? Hurufnya besar, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita nggak pakai tadi huruf besar, dia akan jadi kecil. Jadi misalnya ini saya edit gitu ya. Saya rename, saya edit ya. Saya edit, open with ya. Nah, ini udah bukan notepad lagi ya. Jadi saya buka apa editor di sini. Ini misalnya saya hapus, gitu ya, seperti ini. Terus saya save, kemudian saya buka lagi. Ya, ini sudah tidak cetak tebal lagi. Kalau tadi cetak tebal, sekarang udah enggak lagi. Nah, artinya tag itulah yang nanti akan dibaca oleh browser dan browser akan menerjemahkan itu. Nah, itu nanti akan dikirimkan tag itu dari server ke user atau klien dengan web browser ini. Nah, gitu. Nah, namun tagnya banyak ya, tagnya banyak. Jadi nanti sistemnya adalah request dari klien, nanti direspon dokumen HTML-nya tampil di browser. Misalnya kita klik nih suatu bagian di HTML, nanti dia akan berupa request lagi di apa server, nanti server akan merespon dalam bentuk HTML lagi. Jadi dia akan menampilkan dokumen HTML, ya. Nah, ini adalah basic syntax HTML gitu ya. Secara tata tulis gitu ya. Sebenarnya kalau saya munculkan langsung seperti tadi tag B atau B itu kan bold ya. Kalau tag I itu italic ya, garis miring dan lain-lain itu bisa, tapi secara standar format itu tidak bagus gitu ya. Ketika browser membacanya itu tidak bagus. Jadi biasanya ada basic sintaknya untuk menggunakan HTML. Jadi di sini basic sintaknya adalah ada di sini gitu ya. Kita lihat. Ada di bagian ini ya, di bagian ini. Ini adalah tag pembuka namanya, lalu ini adalah tag penutup. Nah, yang saya jelaskan tadi ada tag yang seperti ini, lalu ada tag yang seperti ini tapi ada garis miringnya itu namanya tag penutup. Artinya ini tag pembuka, tag penutup di dalam ini adalah HTML-nya. Nah, komponen utama dari HTML itu biasanya ada tiga gitu ya. Di sini HTML-nya menunjukkan bahwa dia dokumen HTML. Di atas ini adalah head dan title. Serta di dalam sini adalah body. Body inilah tempat berada konten yang akan ditampilkan ke klien. Jadi konten itu semuanya ada di body, ya di body sini. Nah, head ini munculnya akan di title, nanti di title kelihatan pada web browsernya di bagian head. Nah, inilah penulisan standar sintaks HTML gitu ya, yang nantinya kita buat. Ini misalnya saya coba gitu ya, saya coba untuk apa? Untuk mengkopikan ini misalnya, ini saya kopiin pada file yang tadi ya. Ini di sini kita edit lagi coba seperti ini, gitu ya. Kita save. Nah, ini tag HTML. Jadi ini tag pembuka dan tag penutup. Kalau pakai editor dia seperti ini, ya. Ada tag pembuka, ada tag penutup, gitu ya. Nah, akan muncul titelnya itu adalah Hello World dan bodinya itu adalah muncul Hello World juga. Hello World 1, 2, 3 deh sampai. Nah, tag P ini artinya paragraf. Artinya kalau saya mau bikin yang baru di bawah itu berarti saya ingin membuat suatu tulisan paragraf baru. Standarnya paragraf itu kan berarti kan ada pemisah gitu ya tulisan antara satu paragraf dengan paragraf yang ada di bawahnya. Nah, yang akan muncul dalam browser itu adalah yang ada di pada body gitu ya, yang ada pada body. Nih, hello world 1, 2, 3. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Nah, itu adalah tag standar ya dari HTML yang biasanya dipakai oleh pemrograman web ya, oleh orang-orang yang memprogram web atau yang codingnya web
untuk lebih fokus ke area front end ya. Ke area front end itu adalah ke area di mana nanti user akan berinteraksi dengan si aplikasinya. Nah, ada yang disebut dengan itu tadi kurung itu tadi kita sebut dengan tag atau tagging ya, tag di mana tadi itu HTML itu menyatakan bahwa dokumen yang ada di dalam situ adalah HTML. Lalu ada head, di situ ada deklarasi title dokumen dan lain-lain. Bisa jadi di head itu nanti akan ada tempat di mana CSS dan JavaScript dimasukkan di situ ya. Nah, untuk CSS dan JavaScript nanti kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lain. Kemudian ada title, judul yang ditampilkan pada window browser. Jadi di atas browser itu ketika kita buka gitu ya, itu nanti akan muncul judulnya ya, yaitu title. Kemudian ada body tadi ya, isi dari dokumen HTML di mana si body itu akan berada konten ya, isinya itu akan ada konten-konten yang ada dalam dokumen si HTML itu tadi. Nah, apa saja yang harus ada di dalam HTML? Ada yang namanya tag ya, di mana tag itu pasti ada pembuka dan penutup ya. Jadi kalau di HTML kita ingatkan saja ada pembuka dan penutup, tapi ada juga beberapa tag yang tidak ada tag penutupnya ya, hanya pembukanya aja. Sebagai contoh IMG, ini adalah tag image. Nah, bagaimana cara memasukkan image-nya? Nanti ada elemen di dalam tag image ini yang kita bisa masukkan gitu ya. Jadi kita masukin di situ sebagai gambar di mana tag image itu ada elemennya dan elemen itu adalah repositori tempat gambar itu disimpan ya, sama seperti kita ngomong repositori yang ada pada komputer, misalnya di drive C, di drive D, di drive E, ada foldernya dan lain-lain ya. Karena server itu sejatinya juga komputer, tapi tugasnya itu adalah untuk melayani user atau kliennya. Nah, di sini ada beberapa tag yang ada pembuka dan penutup. Tadi contohnya title gitu ya. Kemudian ada slash title, tag penutup gitu ya. Lalu antara tag pembuka dan penutup itu adalah isi dari judul dokumen karena dia title tagnya. Lalu ada beberapa juga yang tidak boleh tumpang tindih penulisannya. Jadi di sini misalnya kita tutup P ya, di bawahnya P, di tengahnya B. Nah, maka di tengah-tengahnya konten. Nah, kalau seperti ini gitu ya. Di sini paragraf, di sini B. Berarti tulisan yang ada di sini adalah paragraf di mana hurufnya adalah cetak tebal gitu ya. Nah, kalau kita contoh di sini ya, ini P nih. Lalu saya kasih tag B di sini. Lalu saya tutup di sini slash B seperti ini. Nah, artinya hello world ini adalah B gitu ya, cetak tebal. Nah, yang tidak boleh itu beririsan. Kan harusnya kan pembukanya di sini, penutupnya di sini P, pembuka B di sini, penutupnya di sini B. Nah, yang nggak boleh itu misalnya di sini pembuka P, ya di sini pembuka B, tapi ini dibalik misalnya di sini P, nah di sini B. Nah, ini berarti tidak akan berdampak apa-apa biasanya. Ya, hello world muncul aja kayak gitu ya. Nah, ini salah penutupan dan pembukaan gitu ya. Jadi dia tumpang tindih. Nah, ini nggak boleh dalam penulisan dokumen HTML. Jadi tidak boleh tumpang tindih. Jadi strukturnya itu struktur pohon ya, bentuknya pohon. Jadi berarti ini harusnya kan setelah dibuka ditutup maka penutup B ini adalah punyanya ini, lalu di sini dibuka ditutup maka penutup P itu adalah punyanya ini. Sama aja ini seperti HTML ini kan pembuka penutup, gitu ya. Head ini ada pembuka penutup, body ada pembuka penutup dan lain-lain. Nah, semua konten kita tulisnya di dalam body gitu ya, di dalam sini. Misalnya mau bikin paragraf baru gitu ya. Hai apa kabar, misalnya ditutup lagi gitu misalnya. Nah, ini juga bisa gitu ya. Nah, seperti ini. Berarti Hello World-nya cetak tebal tadi. Nah, ini kan tidak cetak tebal ya. Ini saya buka lagi. Nih, ini cetak tebal, yang bawah tidak cetak tebal ya. Hai apa kabar? Karena dia tadi P atau paragraf, berarti ada spasi gitu ya antara paragraf yang satu dengan paragraf yang satunya lagi. Nah, lalu di dalam itu ada elemen ya yang saya utarakan tadi, di mana elemen itu adalah atribut di dalamnya. Jadi atribut itu adalah mendefinisikan suatu properti, jadi ya properti yang ada pada suatu elemen HTML. Misalnya di sini body apa propertinya yaitu background color atau BG color. Jadi punya latar belakang ya warna. Misalnya pakai blue, oh iya gitu ya. Lalu teksnya itu pakai white, berarti teksnya itu putih. Nah,
gitu ya. Nanti kalau kita contohkan bisa aja nih ya dari dokumen yang tadi, ini BD color gitu ya. Itu misalnya tadi blue, lalu teks apa tadi? Teksnya white gitu ya. Teksnya itu white misalnya. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau dibuka lagi, nah backgroundnya biru gitu ya. Karena body ya, semua konten itu ada di body. Lalu teksnya adalah white. Nah, itu ada banyak tuh gitu ya. Tidak hanya background color, tidak hanya warna dan lain-lain, itu semua bisa diatur dalam elemen tag yang kita isikan dengan suatu nilai atribut tertentu gitu ya. Dan boleh dikombinasikan. Jadi ini kan kayak gini kan dokumennya ada body itu ada background colornya blue, ada teksnya white atau apalagi nanti ditambahin belakangnya gitu. Nah, ya, itu selalu ada di tag pembuka, di tag penutup nggak ada. Tag penutup ya udah ditutup aja gitu ya, tidak ada atribut di dalamnya ya, elemen berupa atribut di dalamnya itu nggak ada. Nah, itu adalah HTML. Nah, ada beberapa basic dari tag yang teman-teman harus ketahui, misalnya BR itu adalah ganti baris, bikin spasi lah ya, bikin spasi ke bawah. Jadi kalau BR-nya banyak, ya spasi sampai bawah. Lalu P itu adalah paragraf. Kalau B tadi ya cetak tebal atau bold ya, itu B. Lalu I adalah cetak miring gitu ya atau italic. Kemudian ada U itu underline ya garis bawah. Lalu ada heading, nah ada H1, H2, H3 sampai H6. Makin banyak hanya makin kecil tulisannya ya header ya untuk header. H1 itu header yang paling besar. Lalu ada font juga di sini kalau mau ngatur font bisa pakai font. Ya misalnya kita mau tulis fontnya beda gitu ya. Tinggal di dalam elemen itu tinggal fontnya ganti aja. Misalnya face-nya Arial, berarti fontnya Arial, warnanya merah, ukurannya 12 dan lain-lain. Ya, lalu ada tulisan di sininya yang di titik-titik ini lalu ditutup dengan image font. Artinya nanti font itu akan apa elemennya adalah Arial gitu ya untuk formatnya warnanya merah, ukurannya 12 dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa kita tambahin aja di sini misalnya ya, ada tag P yang baru, misalnya baik baik saja gitu ya. Kita mau ganti nih fontnya. Nah, gitu ya. Font misalnya. Face-nya apa tadi ya? Arial gitu ya. Ini tutup dulu. Terus apa lagi? Colornya red, size-nya 12 misalnya. Colornya red, terus size-nya 12. Size-nya 12. Nah, ini misalnya gitu ya. Nah, kan gede ya. Baik-baik saja gitu ya. Nah, fontnya kan ini Arial. Kalau mau ganti Tahoma ya ganti aja. Yang pasti font itu akan disesuaikan dengan sistem operasi yang ada pada server. Nah, ini tapi belum implementasi client servernya ya. Ini semua masih standalone. Nah, hanya filenya aja. Lalu filenya dibuka menggunakan browser. Masih belum server ya. Kalau server tuh biasanya harus ada bahasa pemrograman server dulu yaitu PHP seperti yang dijelaskan kemarin. Nanti kita akan pelajari itu di akhir mata kuliah ya di pertemuan ke-12. Lalu ada garis gitu ya. Garis itu pakai HR gitu ya. Itu horizontal ya kalau HR. Horizontal row apa lupa lagi itu bikin garis gitu ya. Di mana garis itu bisa kita set line-nya atau posisinya, kita set ukurannya, tebal dan lain-lain. Nah, dalam HTML juga kita bisa menggunakan suatu link ya. Link itu artinya ada tulisan. Kalau diklik dia ngapain? Nah, gitu ya. Kita menggunakan hyperlink dengan menggunakan tag A. Ya, lalu ada hyperlink reference ini ya, href. Itu kemana? Misalnya ke Google. Berarti kalau kita klik itu akan masuk ke Google. Jadi kita bisa misalnya di sini, ya kita tambahin aja ya di setelah font ini adalah A, tag A. Kita kita referensikan ke
google.com misalnya gitu ya. Nah, kita tutup di sini, lalu A itu harus kita tutup di sini gitu ya, setelah font ya. Oh ya, fontnya belum saya tutup ya, lupa. Ini harus ditutup sih ya, harusnya ditutup ya. Nggak boleh nggak ditutup. Nanti bisa bikin penerjemahannya itu bisa beda gitu ya. Nah, gini. Jadi kalau saya klik lagi, ini nih lambangnya berubah ya, yang tadinya cuma panah doang di mouse-nya berubah seperti ini. Ini kalau diklik itu ngebuka Google gitu ya. Cuman ini karena lokal, artinya yang berpengaruh itu adalah link di atasnya sini gitu ya. Ya harusnya kalau misalnya dia dari server, dia akan langsung akses ke Google gitu ya, langsung ke google.com. Lalu kalau kita mau naruh email, image maksud saya itu kita bisa sisipkan pada tag image ya, IMG. Ya ada SRC itu kependekan dari resource ya, maksudnya sumber gambarnya mana. Kalau sumber gambar kita ada pada folder, pada drive dan lain-lain, kita wajib masukin alamatnya. Tapi kalau letak gambar kita ada pada posisi yang satu folder kayak gini kan tadi kan coba ya. Kita taruh nih gambar di sini, maka kita tidak perlu masukin alamat yang ada di atas sini ya, yang ada di atas sini nggak perlu gitu ya. Alamat yang ini nih ya, yang nah ini yang C, D dan seterusnya nggak perlu, langsung aja. Nah itu tinggal cari gambarnya dan kita bisa atur di elemen di dalamnya gitu ya. Ada alternatif text image-nya ini. Alternate text image ini kalau misalnya gambarnya nggak muncul, dia muncul jadi apa alternatifnya, lalu ada panjang dan lebarnya. Kalau tidak diisi, maka panjang lebarnya default mengikuti gambar ya. Kalau diisi nanti mengikuti ini. Nah, ini ada contohnya di bawah sini gitu ya, dokumen HTML dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi teman-teman bisa dicobain ya dari slide yang ini. Ini teman-teman bisa cobain menggunakan Notepad aja dulu, lalu diubah di belakangnya menjadi HTML, biar bisa dibaca oleh browser dalam bentuk HTML. Lalu kita juga bisa membuat suatu form dalam front end gitu ya, dalam UI. Form itu biasanya dipakai untuk interaksi antara user dengan aplikasi ya, memasukkan nama, kayak masukin username, masukin password gitu ya. Lalu ada tombol bisa ditekan dan lain-lain. Nah, kita harus pakai form gitu ya. Tag form namanya. Nah, ada actionnya. Jadi artinya kalau misalnya ada action, misalnya ada tombol berupa input di sini ya. Nah, lalu tombolnya diklik itu nanti akan ada actionnya menuju kemana. Nah, seperti ini tagnya nanti bisa teman-teman cobain ya, bikin form kayak gini. Input tipenya image, resource-nya seperti ini dan lain-lain. Ya, lalu ini adalah form. Nah, ini nanti akan menjadi suatu tombol. Kemudian kita juga bisa bikin list ya, menggunakan order list. Nah, di sini ya kita pakai OL ya, list, lalu di bawahnya pakai LI itu list, list satu 2 3 dan seterusnya. List itu nanti ada titiknya kayak gini aja nih. Titik di sini ada urutan, order dan seterusnya. Oke. Jadi kita bisa bikin list juga dalam dokumen HTML, bisa nanti di order gitu ya. Artinya di awalnya itu misalnya hurufnya gede, kalau ada subnya berarti hurufnya A, ada subnya lagi dan lain-lain itu bisa kita atur di sini. Lalu bisa juga bikin unorder list ya. Sama aja tapi tidak berurutan listnya itu bisa. Ya, misalnya tipenya circle itu yang bulat kayak gini circle atau square yang kotak nanti kayak di slide gitu ya dan lain-lain. Itu bikin list ya dalam HTML. Kalau untuk menampilkan kan biasanya kebutuhan komputer untuk menjalankan aplikasi ini apa aja? Satu, dua, tiga kan ada listnya. Nah, kita bisa gunakan list mau yang terorder, yang berurutan atau yang unorder juga bisa. Nah, lalu kita bisa juga membuat tabel ya menggunakan tag tabel. Nah, elemennya kita bisa atur misalnya align-nya left, artinya tulisannya nanti akan di kiri semua atau di tengah atau di kanan. Ini pilih salah satu gitu ya. Lalu ada di bawahnya TR, TR itu tabel row. Jadi kita bikin barisnya dulu. Ya, lalu di atasnya itu kalau kita pakai TH, maka baris pertama itu artinya tabel header. Jadi artinya baris pertama itu adalah headernya. Biasanya header tabel itu kan ada cetak tebalnya, nah, gitu. Nah, kalau kayak gini berarti kan
TR ini table row, artinya pertama kali kalau saya gambarkan kayak gini gitu ya, pakai Paint. Nah, pertama kan dia bikin tabel. Oke, dia bikin tabel. Nah, kayak gini dia bikin dulu gitu ya. Terus tadi TR-nya ada berapa? TR-nya ada dua. Berarti dia bikin dua baris dulu. Satu, dua. Nah, dua baris kan. Kemudian di atasnya ada berapa TH? Ada tiga kan tadi ya. Nih ya, TH1, TH2, TH3. Maka dia akan bikin di atas itu tiga kolom ya. Satu, dua, tiga. Nah, karena ini tipenya tabel header, maka di sini headernya tabel. Ini headernya tabel. Nah, kita lihat lagi di bawahnya gitu ya. TD-nya TD-nya table division ya, pembagi table itu table table apa kolom ya, TD. TD-nya ada berapa? Kita lihat sini ada satu, dua, tiga, maka TD-nya pun akan bikin jadi tiga. Mana pen tadi? Nah, tabelnya akan jadi tiga seperti ini, satu, dua, dan tiga. Nah, di antara TD tadi ini kan TD1 kan, ini pembukanya, ini penutupnya. TD2 ini pembukanya, ini penutupnya. TD3 ini pembukanya, ini penutupnya. Artinya kalau kita ingin mengisi konten di sini gitu ya, maka kita isi di sini gitu ya. Apa tulisannya misalnya di antara tag ini kita isi apa gitu ya. Headernya juga sama, misalnya ini adalah NIM ya, ini nama, ini alamat. Nah, itu disesuaikan saja dengan tulisan yang diinginkan gitu ya, lalu disesuaikan dengan tag HTML yang ada pada contoh ini tadi gitu ya. Artinya ini dua baris. Kalau saya mau bikin baris ketiga gimana ya, tinggal tambah aja TR satu lagi di bawahnya. Kalau saya bikin tambah TR satu lagi di bawahnya, dia ya seperti tadi dia bikin kayak gini gitu ya. Nah, kalau TR-nya cuma dua gimana ya, gini nanti TR-nya cuma dua. TD-nya dua. Nah, ini kosong nanti, ini kosong. Tidak bisa dia menampil, nggak ada data lah, kosong aja. Nah, jadi kita cuma bisa ngisi di sini doang. Nah, gitu ya. Kalau ternyata tidak ada TD-nya gimana? Ya kontennya sebaris ini gitu ya, semua ini. Nah, itu adalah untuk tabel. Nah, tadi ada beberapa form, ada tadi udah perkenalan form untuk tombol gitu ya. Nah, di mana di sini nanti akan ada beberapa lagi untuk form yang bisa digunakan. Jadi form ini adalah formulir isian yang bisa dipakai pada dokumen HTML. Jadi kita bisa mengisi sesuatu di dalam situ. Ini kalau saya contohkan aja yang tadi ini saya hapus misalnya gitu ya, kita bikin form. Ini saya hapus nih ya. Nah, di body kita bikin form misalnya. Nanti kita tutup ini form aja tanpa elemen misalnya. Ini berarti ditutup. Nah, misalnya gitu ya. Nah, di dalam form ini bakalan ada apa sih? Nah, itu nanti kita akan isi. Ya. Nah, banyak di form ini kita bisa isi misalnya teks. Kalau teks itu berarti teks aja gitu ya. Kalau password itu berarti nanti kalau diisi nanti isinya titik-titik, nggak kelihatan teksnya. Ada email, ada radio button, checkbox, submit button, text area dan lain-lain ya. Lalu ada atribut, elemen berupa atribut di dalamnya itu ada ID, ada value, ada apapun dan lain-lain tuh banyak. Nah, misalnya untuk teks kita bisa pakai input tipe password gitu ya, misalnya. Atau kita bikin yang teks biasa dulu ya, input tipenya di sini adalah teks misalnya. Nah, misalnya ya. Maka kalau saya buka, nah ini tipe teks. Saya bisa ngetikin apapun kan. Kalau misalnya saya bikin lagi, misalnya di bawahnya itu tipenya password deh gitu ya. Kalau password tuh nggak kelihatan biasanya. Input tipe password. Nah, ini adalah tag HTML yang tidak perlu ada tag pembuka penutup ya kalau tag input ya. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan posisinya mau ada di mana. Kalau kayak gini saya buka lagi saat. Nah, ini nama tadi ya. Sebelahnya password. Nah, kalau password kan titik aja gitu ya. Kalau misalnya mau saya taruh ke bawah gimana caranya? Pakai tag BR tadi kan. Ya BR. Nah, BR gini. Nah, kalau BR itu nanti dia jadi baris baru lah gitu ya ke bawah. Nah, gitu. Wah, terlalu deket Pak. Ya BR-nya banyakin gitu ya. BR.
BR ya, BR dan lain-lain. Sebenarnya BR juga bisa pakai elemen ID sih dalamnya untuk ngatur berapa ketinggian baris spasinya gitu ya. Cuma kita lihat dulu yang ini gitu ya, BR-nya jadi banyak gitu ya. Nah, jadi ada space gitu ya. Tadi ini apa? Ini teks, ini password. Lalu kalau mau memilih objek tunggal, artinya cuma bisa dipilih itu satu, itu kita bisa gunakan radio button gitu ya. Dengan cara input tipenya radio button, di bawahnya adalah select dan option. Option ini nanti hanya bisa dipilih satu gitu ya. Jadi kalau saya tambahin lagi di sini ada password, misalnya tadi kan Ctrl C ya. Nah, ini misalnya tipenya radio, radio nih gitu ya. Ini BR-nya saya tambahin deh ke bawah dua. Nah, di bawahnya itu ada select kan. Nah, ada select, jangan lupa tutup dulu dengan selectnya. Lalu di sini ada optionnya gitu ya. Option. Nah, gitu ya. Lalu ada tag penutupnya kan tadi. Option. Misalnya jenis kelamin, yang option pertama laki gitu ya. Lalu option kedua itu perempuan misalnya. Nah, laki perempuan. Ini kalau dibuka lagi, set, nah, ada pilihan gitu ya, laki atau perempuan. Ya, kalau ini kita bisa klik juga di sini, ting, karena tipenya radio ya. Tapi kalau tipenya bukan radio ini sebenarnya satu aja ya, nggak perlu option gitu ya. Kalau option tuh kalau kita mau bisa pilih ininya lalu ini diklik. Tapi kalau enggak sih pakai select aja sih. Ya kita pakai select aja. Berarti sini laki. Nah, gitu ya. Laki. Nah, laki. Kok nggak keluar ya? Ini harusnya selectnya satu aja. Salah. Nah, laki. Laki saja. Nah, laki gitu ya. Nah, dan lain-lain nanti bisa teman-teman ini aja ya. Kalau mau selectionnya bisa multiple dengan select multiple dan lain-lain, cobain aja nanti. Kalau pengen inputannya adalah file bisa juga. Kalau checkbox bisa, checkbox berarti milih lebih dari satu. Kalaupun ada yang di hidden inputnya bisa juga pakai hidden ya. Kalau mau tombol banyak nih tombolnya. Ada tombol submit, reset atau button. Nah, kalau pengen button tapi dikonfigurasi sendiri buttonnya apa, tinggal pakai tag button aja. Ya, tag button itu bikin tombol lah gitu ya. Di bawahnya misalnya saya contohin bikin tombol, tinggal button gitu ya. Simpan misalnya. Nah, gitu. Simpan data di button. Nah, itu misalnya. Nah, kan ada simpan nih, bisa diklik gitu ya. Jadi buat tombol. Tapi dia nggak punya ini standar tampilannya. Kalau tampilnya mau bagus gimana? Ya bisa pakai gambar, nanti bisa diisi atribut di dalamnya dan lain-lain. Itu nanti disesuaikan dengan kreativitas biasanya. Nah, ini contohnya gitu ya. Ini kalau tadi pakai tabel, bisa dilihat di sini ada tabel ya, border satu, berarti bordernya satu, tebal apa, baris garis-garisnya. Ya TH tabel header ya, biasanya tabel header tuh otomatis dia akan cetak tebal, ada tiga kan tadi. Kemudian tesnya juga ada tes satu, tes 2 dan tes 3 seperti ini gitu ya. Kemudian kalau tabelnya mau dibikin manipulatif kayak gini misalnya, nah ini coba lihat di sini ya. Jadi headernya sebenarnya ada tiga, ya ada nama lengkap, ada gelar pendidikan dan ada umur. Tapi di gelar pendidikan ada dua, ada sarjana, ada magister. Maka tabelnya sebenarnya dibuat dua, lalu disatukan. Gimana cara nyatukannya? Menggunakan row span. Artinya saya ingin ada span dua di bawah gelar pendidikan. Nah, row span dua ini nanti akan diisi dengan sarjana dan magister di bawah gelar pendidikan. Ya begitu seterusnya. Nah tadi ini untuk form tadi ya. Ini ada action page PHP, cuma nanti kita belum bahas action page-nya.
Tadi kalau misalnya pun ada mau first name apa, tinggal aja dibikin di situnya ya, first name atau name ya, lalu input. Nah, gitu aja name, last name, input, langsung aja tipe submit, udah gitu ya. Langsung aja, nggak perlu bertele-tele gitu ya untuk bikin form. Nah, yang susah itu nanti ketika kita harus mendesain tampilannya. Tidak cukup dengan HTML aja, harus pakai CSS nantinya dan ada JavaScript. Nah, ini radio button tadi yang dipilih satu ya, tipenya radio, oh input tipenya radio ya, saya lupa. Nanti radio itu ada input tipe radio lagi, ada name gender, ada value-nya female dan lain-lain. Nah, kalau di sini ada input tipe radio name, gender, value male, checked. Checked itu artinya pas pertama kali di reload si aplikasinya, male itu sudah ada titiknya gitu ya. Artinya udah dipilih otomatis male. Tapi kalau nggak ada check, ini kan karena value male check gitu ya. Kalau nggak ada checknya berarti nggak otomatis. Begitu. Kalau ada text area, ya text area berarti areanya lebih gede, ini bisa bikin masukin apa gitu ya, lebih panjang daripada text area. Lalu ini tadi untuk HTML link ya, untuk link. Tadi kita contohin buka Google gitu ya dan lain-lain. Nah, kemudian ini adalah layout dari HTML. Di sini ada navigasi menu, ada konten, ada footer ya, ada header dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya tabel ya, tabel ini berarti kan tabelnya satu di atas, satu di tengah dan satu di bawah. Yang di tengah dibagi menjadi dua dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang kiri, kolom kiri itu untuk menu dan kolom kanan itu untuk konten. Nah, ini biasanya kan ada header, footer, menu sama konten. Ini biasalah untuk website sederhana atau standar, kontennya seperti ini ya, sederhana banget. Ini bisa teman-teman cobain. Resource-nya saya punya, nanti saya share juga resource-nya untuk teman-teman lihat. Kalau saya ingin membuat tampilan seperti ini, itu caranya gimana sih gitu ya, teman-teman bisa lihat nantinya. Baik, itu saja mungkin ya materi kita pada malam ini. Nanti materi ini di-share di Classroom ya, nanti saya invite dan kita akan provide materi semuanya di Classroom, masuk nanti contoh daripada ini ya, kalau nggak salah saya masih ada contohnya, dan ini juga contohnya ada dari Pak Fatan ya, nanti saya akan share ke teman-teman semua. Baik, itu saja dari saya ya, semoga pertemuan kali ini bermanfaat, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.